Wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Wa jaa dan datang rabbuka rabb kamu, wal malaku dan malaikat soffan soffa, berbaris. Di sini topik akidah, bab akidah di sini. Dan Tuhanmu datang. Jadi wa jaa rabbuka, dan datang Tuhanmu, dan datang Rabbmu. Kemudian para malaikat berbaris. Jaa rabbuka ya Muhammad, Tuhanmu datang wahai Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala datang. Wa ja'atil malaikah, demikian pula para malaikat sufufan, berbaris, mutatabi'atan, yang semuanya tersusun rapi, diikuti di belakangnya dengan baris-baris. Soffan ba'da soffin, soff diikuti dengan soff berikutnya. Soff siapa? Soff para malaikat. Soff para malaikat. Maka ini terkait hal yang semacam ini kita harus mengimaninya. Maka di sini yajibul iman bihi, wajib mengimaninya, min ghairi takyifin, tanpa kita tanyakan bagaimana Allah datang. Wala tamthilin, tanpa kita serupakan dengan sesuatu dengan dibuat permisalan. Kita pahami ayat ini bahwa Allah datang. Allah datang. Kita pahami para malaikat berbaris. Tetapi laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa kepada Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan, idza qamal khalaiq min kuburihim li rabbihim, ketika seorang hamba atau para makhluk semua dibangkitkan, jadi manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang dengan karunia dan datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dengan para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala datang bersama dengan para malaikat. Dan pada saat itu semuanya dikumpulkan di tempat yang sama. Jadi semuanya dikumpulkan di tempat yang sama. Dan ketika membahas mengenai bab masalah datang, di sini tidak perlu ditakwil. Tidak perlu ditakwil. Tidak perlu pula ditaktil, tidak perlu ditolak. Ketika ada sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, contohnya di sini sifatnya apa? Datang. Pahami saja datang. Bagaimana kita tidak tahu. Datangnya bagaimana kita tidak tahu. Tapi makna terkait hal ini ketika disebut di dalam Al-Quran datang, ya sudah dipahami datang. Bagaimana tidak tahu. Seperti apa tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Tidak perlu ditolak. Tidak mungkin Allah datang. Kalau Allah datang berarti sama dengan makhluk. Tidak perlu seperti itu. Tidak perlu pula kemudian diubah maknanya. Tidak perlu diubah maknanya. Kalau Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, maka kita imani dan kita membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Karena begitulah sikap para sahabat, para salafus soleh terhadap ayat-ayat yang terkait dengan sifat, dan tidak perlu menanyakan. Karena menanyakan hal-hal yang semacam itu, kata Imam Malik, wassu'alu anhu bid'atun, menanyakannya adalah bid'ah. Maka tidak perlu tanya bagaimana, tidak perlu tanya seperti apa. Para sahabat itu ketika mendengar dari Nabi atas apa yang ada di dalam Al-Quran, atas apa yang di dalam hadis Nabi, mereka tidak menanyakan itu. Kalau dipikir penasaran, ya manusia biasa ketika ada penjelasan yang semacam itu penasaran. Tapi para sahabat Rasulullah SAW tidak menanyakan kepada Nabi kita SAW.
tidak bertanya bagaimana. Dan ini bentuk takzim para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah di luar jangkauan akal kita, sehingga tidak perlu kemudian kita menguras energi untuk memikirkan bagaimana dan seperti apa, karena bukan ranah kita, cukup diimani. Maka di sini ada iqrarus salaf. Jadi ada ikrar para salafus soleh dan para sahabat, demikian pula para tabi'in dan para ulama madhab yang 4 radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka semua, para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, ulama madhab yang 4. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka semua. Mereka wa'adamu ta'wilihim, mereka tidak mentakwilkannya, mereka tidak pula menolaknya, tidak pula ikhrajiha an dhahiriha, tidak pula mengeluarkan dari zahirnya, dan tidak pula menetapkan dengan ketetapan yang lain. Tidak ada ketetapan anna sahabiyan wahidan, tidak ada seorang sahabat pun ta'awwala sifatan min sifatillah, tidak ada seorang sahabat pun yang mentakwil sifat dari sifat-sifat Allah. Jadi tidak ada dari seorang sahabat pun yang ta'awwala sifatan min sifatillah, yang mentakwil satu sifat dari sifat Allah. Tidak pula yang raddaha, yang menolaknya. Jadi tidak ada yang mentakwil, tidak ada pula sahabat yang menolaknya. Tidak pula ada sahabat yang mengatakan inna zahiraha ghairu murad, bahwasanya zahirnya tidak seperti yang dimaksud. Ya, tidak ada sahabat yang mengatakan zahirnya tidak seperti yang dimaksud. Bal kanu yu'minun, bahkan mereka semua beriman dengan kandungan ayat sebagaimana apa adanya, dan mereka semua mengimani, membenarkan dan membawanya kepada zahir sebagaimana apa adanya. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui anna sifat, bahwasanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu laisat kasifatil, tidak seperti sifat makhluk, tidak seperti sifat makhluk. Jadi semuanya mengetahui. Wa kana al-Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, kata Imam Syafi'i, amantu billah wa bima ja'anillah, aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, aram ala muradillah, sesuai dengan maksud Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Syafi'i, aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah, wa bima ja'an Rasulillah, dan atas apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-Imamu Ahmad, dan Imam Ahmad rahimahullah taala juga pernah berkata, mirip seperti apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi, terkait pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ilas sama'id dunya, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, wa innallaha yura yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia dan Allah itu dapat dilihat pada hari kiamat. Maka ini kita terima bahwa Allah itu turun ke langit dunia. Tidak perlu kemudian kita menariknya ke alam pikiran kita. Kalau dunia ini, bumi ini bulat, setiap saat itu ada malam, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Sepertiga malam ada setiap saat. Lalu kemudian kita mulai berpikir muter-muter. Maka ini sudah keluar dari kerangka berpikir sebagai hamba yang beriman. Maka sebagai hamba yang beriman itu imani, tidak perlu ditakwil. Imani, kita terima apa adanya. Nanti ketika disebutkan kiamat hari Jumat, nanti protes pula, bumi ini kan bulat, ada bumi yang lain sebagian masih hari Kamis, berarti yang hari Kamis itu nanti kiamatnya nunggu kalau sudah Jumat, yang sudah Sabtu kiamatnya kelewatan dong. Nah, karena dipikir pakai akal, sudah diimani saja kiamat hari Jumat. Nah, terlepas nanti prakteknya ada yang Kamis, ada yang Sabtu, itu kita tidak tahu. Nah, karena kalau dibawa ke akal kiamat hari Jumat, wah sini sudah masih Jumat,
belahan bumi sana sudah Sabtu, berarti sini kiamat, sana kiamatnya minggu depan. Nah, ya kalau dipikir pakai logika kan begitu, diimani saja. Kadang-kadang orang itu bikin ribet dengan logikanya. Kalau sudah berbicara masalah akidah zat Allah, imani. Ini kita berpikir yang masalah bumi saja, yang kiamat tadi itu butrek dewe kalau ditarik ke alam logika. Contoh tadi kiamat hari Jumat. Pada saat di sini Jumat, di belahan bumi lain sudah Sabtu. Terus kiamatnya kapan? Kalau ditarik ke alam logika kita, minggu depan. Ya. Baik. Lalu kemudian kalau kita hari Jumat, lalu di sebagian bumi yang lain masih Kamis. Belakangan dong. Ya itu karena ditarik ke alam logika kita. Imani saja. Kiamat terjadi hari Jumat. Teknisnya bagaimana? Tidak tahu. Ini baru menyangkut masalah dunia, apalagi menyangkut hak Allah, zat Allah. Sudah, kita tidak usah memikirkan bagaimana Allah datang. Firman Allah, wa jaa rabbuka, Rabbmu datang. Imani Allah datang. Jadi imani Allah datang. Maka disinilah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan Allah turun ke langit dunia. Ya imani. Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dapat dilihat. Imani. Allah subhanahu wa ta'ala itu tertawa. Imani. Allah subhanahu wa ta'ala murka. Imani. Allah subhanahu wa ta'ala takjub. Imani. Allah subhanahu wa ta'ala itu tersenyum saat ada pasangan suami istri saling membangunkan lalu sholat malam. Imani. Rasah dibayang no, rasah dipikir no. Imani. Allah subhanahu wa ta'ala murka, jangan dibayangkan seperti orang marah-marah, tidak boleh. Imani, Allah murka. Allah subhanahu wa ta'ala yardo, ridho. Allah subhanahu wa ta'ala benci. Allah subhanahu wa ta'ala cinta. Itu semuanya nu'minu biha wa nusaddiqu biha. Kita mengimaninya dan kita membenarkannya. La bikaifin, tidak perlu kita tanyakan bagaimana. Annana nu'minu billah, artinya kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Kita mengimani Allah kelak dapat dilihat pada hari kiamat, tetapi kita tidak tahu bagaimana turunnya, kita tidak tahu bagaimana dilihatnya, kita tidak tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam. Tetapi ketika ayat menjelaskan nu'minu biha wa nusaddiqu biha, kita mengimaninya dan kita membenarkannya. Jadi kadang-kadang kita dalam hal-hal yang semacam ini, ayat-ayat semacam ini sibuk untuk mencari takwilnya. Padahal untuk orang-orang yang beriman kepada Allah disifati di dalam Al-Quran hendaknya mengatakan aman nabi, kami beriman. Jangan sampai kita kemudian sibuk mencari takwilnya. Nanti kalau kita sibuk mencari takwil-takwil yang semacam ini, rentan jatuh kepada perkara yang disebut oleh Imam Malik sebagai sesuatu yang bid'ah. Karena kata Imam Malik, wassu'alu anhu bid'atun, menanyakan tentangnya adalah perkara bid'ah. Jadi ketika Imam Malik ditanya tentang istiwa, Allah bersemayam di atas arsy, maka Imam Malik kemudian menjelaskan bahwa makna istiwa itu kita semua sudah mengetahui yang dimaksud dengan istiwa, tetapi mengenai bagaimananya itu kita tidak tahu, dan menanyakan tentangnya itu adalah perkara yang bid'ah, karena memang para sahabat tidak pernah menanyakan hal yang semacam itu. Termasuk di ayat ini tadi, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, Allah subhanahu wa ta'ala datang, malaikat berbaris, bersaf-saf. Ini Allah berfirman seperti itu. Diimani saja, kita benarkan.